Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-134. Adipati Jayaningrat Pekalongan bergabung ke kubu Sunan Kabanaran. Adipati Suryonagara yang ditinggal di dalam kota dan mendapat tugas mencari Adipati Jayaningrat sudah bertemu dengan penduduk setempat. Ketika ditanya, mereka menjawab bahwa sang adipati berada di hutan Sapu Garut. Di sana telah berkumpul 3 bupati. Selain Adipati Jayaningrat, juga ada Ki Tumenggung Wirodeso dan Ki Tumenggung Batang, beserta anak istri mereka. Adipati Suryonagara segera mengirim surat melalui orang tadi, yang disuruh sudah melesat melaksanakan tugas. Adipati Suryonagara segera bersiap dengan 4 tumenggung untuk melakukan perjalanan ringan. Masing-masing hanya membawa 2 prajurit, jadi hanya 12 kuda. Perjalanannya menyusul suratnya. Sementara itu pasukan disuruh berbaris di alun-alun. Si pembawa surat sudah sampai di hutan Sapu Garut. Surat diberikan kepada Ki Adipati Jayaningrat. Surat dibaca dan dipahami maksudnya. Seketika tenang hati Ki Adipati. Ki Adipati lalu menyuruh mantrinya untuk menunggu di jalanan. Tak lama kemudian datang 12 orang berkuda. Tergopoh-gopoh sang Adipati menyambut utusan sang raja. Mereka segera turun dari kuda dan menyampaikan perintah. Setelah itu mereka saling berangkulan dan melepas kangen. Saling bercanda seperti ketika masih zaman makmur di negeri Surakarta. Sesudah duduk nyaman, tidak pakai acara makan bersama, mereka segera berangkat. 3 bupati dari wilayah Pekalongan dan keluarganya beserta pasukan sejumlah 2.000 prajurit. Sampai di kota, barisan prajurit memberikan hormat di alun-alun. Sang Adipati masuk ke kediamannya. Adipati Suryonagara kemudian bermarkas di luar. Pada malam harinya, Adipati Suryonagara memberi laporan kepada sang raja bahwa Adipati Jayaningrat sudah kembali ke kota. Utusan yang disuruh melaporkan adalah Ki Tumenggung Mangkudirjo. Berkata sang raja kepada Ki Mangkudirjo, "Katakan kepada lurahmu Dinda Raden Suryonagara, suruh bawa ke sini besok semua punggawa yang menyerah." Ki Tumenggung Mangkudirjo sudah melesat dari hadapan sang raja. Segera sampai di kota dan menyampaikan perintah sang raja bahwa 3 punggawa yang menyerah besok disuruh menghadap sebagai tanda tunduk. Malamnya tak diceritakan. Pagi-pagi 3 punggawa sudah berangkat dari kota menuju markas sang raja untuk menyatakan penyerahan diri secara resmi. Sang raja beserta pasukannya sudah menyambut dengan berbaris di markas. Para pasukan penyambut memakai pakaian keprajuritan yang bagus dan gemerlap, sehingga tampak seperti lautan bunga. Sesampai di markas Beji, Adipati Suryonagara membawa 3 bupati menghadap sang raja. Bergemuruh suara bende dan gong beri memberi penghormatan. Gending corobalen dan monggang menggema ke angkasa. 2 punggawa ditunjuk untuk menyambut di luar, Mas Ronggo Wirosantiko dan Tumenggung Jayadirjo. Sesudah bertemu dan bersalaman, segera mereka mengantar sang tamu masuk. Sang raja memberi isyarat agar Adipati Jayaningrat maju ke hadapan sang raja. Segera setelah berhadapan, kedua pembasar berangkulan dan saling meneteskan air mata. Sementara di luar bunyi tembakan bercampur suara bende bersahutan memberi tanda kehormatan. Setelah reda suara tanda-tanda kebesaran perang, sang raja berkata pelan, "Bagaimana, Dinda? Apakah semua dalam keadaan selamat?" Sang Adipati mundur sedikit lalu menyembah dan berkata, "Benar, Paduka. Abdi hamba 2 bupati dari Batang dan Wirodeso turut serta berbakti kepada Paduka." Sang raja berkata pelan, "Suruh keduanya maju." 2 bupati segera maju dan melakukan sungkem kepada sang raja. Adipati Jayaningrat kemudian maju untuk menempatkan kedua bupati. Pangeran Adiwijaya pun turut memberi selamat kepada Adipati Jayaningrat. Adipati Jayaningrat kemudian mengundang sang raja untuk turun ke negeri Pekalongan.
Sang raja memenuhi undangan itu. Segera berangkat seluruh pasukan menuju kota Pekalongan. Sesampai di kota, sang raja bermarkas di rumah Adipati Jayaningrat. Segenap pasukan menata pondokan masing-masing. Pagi harinya sang raja menggelar pertemuan. Berjajar menghadap para punggawa, segenap mantri dan para pemuka pasukan. Adipati Jayaningrat diangkat kedudukannya dan diberi nama baru Pangeran Arya Natakusuma. Tumenggung Cokrojoyo dari Batang diganti nama menjadi Tumenggung Danurejo. Bupati Wiradésa Tumenggung Jayangrono diberi nama Tumenggung Amongprojo. Ada seorang patih di Batang yang asalnya dari Surabaya. Namanya Sindujoyo. Oleh sang raja diangkat sebagai Tumenggung dengan nama Sindunagara. Dengan tugas baru sebagai patih dari Pangeran Natakusuma dan berkedudukan di Ulujami dengan tanah garapan 1000 cacah. Tumenggung Sindunagara membawai para mantri di Pekalongan dengan 8 manggalanya. 8 mantri depan ikut Sindunagara menjadi pendamping Pangeran Natakusuma. Anak mendiang Adipati Jayaningrat atau ipar Pangeran Natakusuma bernama Mas Kalamuk juga diberi kedudukan dan nama Ngabei Jayakusuma. Arung Galengsong diberi nama Raden Ronggo Mangure. Daeng Malewa diberi nama Demang Bundan Arungan. Sudah diberi jatah tanah seluas 200 cacah oleh Raden Suryonagara. Sang raja lalu memerintahkan kepada Pangeran Natakusuma agar menjalankan pasukan untuk menyerang ke timur. Yang ditunjuk sebagai pimpinan pasukan adalah Tumenggung Sindunagara. Prajurit Pekalongan sejumlah 300. Ditambah pasukan gabungan dari 2 bupati Batang dan Wiradésa sejumlah 600. Adapun panglimanya adalah Tumenggung Sindunagara. Berangkat ke timur, pasukan sudah sampai di Celong, separuh dari hutan Roban. Di kubu pasukan Kumpeni, Mayor Sakeber sudah mendengar bahwa barisan musuh menuju ke timur. Lalu segera melapor ke Semarang untuk meminta bantuan kepada Gubernur Baron von Hohendorf. Sakeber melaporkan bahwa musuh akan menyerang dengan pasukan para prajurit dalam pengawal raja. Gubernur Baron von Hohendorf mengirim Jan Hendrik Johan Abraham dengan membawa 40 dragonder dan 100 kumpeni Islam. Pasukan bantuan sudah sampai di Weleri.